Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, panitia penyelenggara LBI 2020 yang saya hormati, serta teman-teman peserta LBI 2020 yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Iva Putri Lestari. Saya Aisyah Melia Putri. Saya Ramadhani Mulia Putri. Kami perwakilan dari SMA Muhammadiyah 1 Boarding School Kota Bengkulu. Tim pemerintah akan memberikan definisinya serta argumentasi saya tentang mosi yang diberikan pada pagi hari ini, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Integritas adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Indeks integritas yaitu angka yang menunjukkan atau mencerminkan tingkat kejujuran sekolah dan peserta mahasiswa baru yang akan masuk ke perguruan tinggi. Kenapa dilakukan penerimaan berdasarkan indeks integritas pada penerimaan siswa baru di negara yang korupsi tinggi? Umumnya, seseorang yang memiliki integritas juga memiliki motivasi, sadar diri, solidaritas tinggi, empati, simpati, dan emosi yang stabil. Manfaat secara spiritual, integritas menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Ada beberapa langkah untuk menerapkan kejujuran siswa di sekolah. Salah satunya adalah pendidikan karakter, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, agar menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kedua, menimbulkan sikap jujur, walaupun pada hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga, sifat jujur itu bisa dicontohkan oleh perilaku orang tuanya, karena ada pepatah yang mengatakan anak-anak akan melupakan nasihat orang tuanya, tetapi anak-anak tidak akan melupakan perilaku orang tuanya. Peran mahasiswa di negara ini adalah, yaitu pertama, mahasiswa berperan sebagai pengganti generasi-generasi sebelumnya yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia. Kedua, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan untuk masyarakat, sebab mahasiswa itu sebagai langkah terakhir untuk pelajar dalam menempuh pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai di suatu masyarakat. Dan yang keempat, mahasiswa berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial masyarakat. Jadi, apabila suatu negara tidak menerapkan penerimaan berdasarkan indeks integritas atau indeks kejujuran, akan berdampak negatif pada suatu negara. Contohnya adalah munculnya korupsi yang terus berkembang dan suatu saat akan menjadikan negara tersebut menjadi negara yang tidak maju dan negara yang tidak berkembang. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah akan menambahkan argumen saya. Seperti halnya mosi kita pada pagi hari ini, bahwasannya saya setuju di negara-negara dengan tingkat korupsi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kita semua tahu bahwasannya pendidikan adalah salah satu faktor penunjang maju atau tidaknya sebuah negara. Pendidikan juga bisa dijadikan sebagai faktor ada atau tidaknya koruptor di suatu negara. Kenapa bisa begitu? Karena salah satu tempat menuntut ilmu adalah sekolah. Sekarang, coba kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana kualitas pendidikan di sekolah? Sudah meratakah? Fasilitasnya sudah digunakan dengan semaksimal mungkinkah? Untuk saat ini, sangat disayangkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya jawab dengan belum. Saya sendiri hampir yakin bahwa setiap mereka yang korupsi waktu masih sekolah hanya diniatkan untuk mendapatkan nilai bagus, ijazah, serta pekerjaan. Padahal sejatinya siswa sekolah itu seharusnya meniatkan sekolah untuk menuntut ilmu, dengan ilmu itu dapat memperbaiki dirinya sendiri, lingkungan, serta negaranya. Bukan malah merusak seperti koruptor yang ada. Perlunya pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, perlunya penerapan penerimaan pelajar tingkat SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi di Indonesia agar terciptanya generasi-generasi penerus bangsa yang berpendidik dan berakhlak mulia, serta berperilaku adil bagi siswa-siswa yang berprestasi, serta siswa-siswa yang mempunyai akhlak-akhlak yang baik, agar tercipta generasi yang membangun negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya saya setuju di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya sebagai pembicara 3 akan menegaskan argumen saya bahwasanya saya setuju jika negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Ada dua faktor penyebab korupsi yang terjadi dari setiap segi kehidupan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berdasarkan dari diri pribadi seseorang. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang disebabkan oleh keadaan dari luar. Korupsi sekarang ini banyak berkaitan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintah dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Pada dasarnya, Indonesia saat ini sedang berada di tingkat korupsi tinggi, otomatis indeks integritas sekolah dan kejujuran juga sangat berpengaruh. Contoh halnya dengan mahasiswa di Indonesia saat ini. Mahasiswa adalah seseorang yang memiliki potensi dalam memahami perubahan atau perkembangan di dunia. Pendidikan dan lingkungan masyarakat yang memiliki posisi dan peran penting sebagai alat of change, social controller, dan future leader. Seperti halnya jika kita ingin memiliki tujuan hendak dicapai, pengetahuan yang luas, perkembangan sikap, perubahan sikap, dan perspektif moral dan konvensional. Maka dari itu, kami setuju bahwasannya jika negara-negara tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Sekian argumen dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.